membahas salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, yaitu Tragedi Sampit. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita simak video ini sama-sama. Etnis Madura sudah ada di Kalimantan sejak tahun 1902 ketika pemerintah kolonial Belanda waktu itu melakukan program transmigrasi, di mana pemerintah kolonial Belanda mengangkut orang-orang Madura ke Kalimantan Barat untuk dipekerjakan sebagai kuli di perkebunan dan juga sebagai pekerja dalam pembuatan jalan Trans Kalimantan. Pada sekitar tahun 1930-an, semakin banyak orang-orang Madura yang merantau ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan program lagi semacam transmigrasi, menjadikan populasi orang Madura di Kalimantan bertambah banyak. Menurut beberapa artikel, pada awalnya orang Dayak sangat menerima kedatangan orang Madura di Kalimantan. Dibuktikan dari banyaknya orang Madura yang sukses di Kalimantan ini. Ada yang sukses menjadi pedagang, pemilik kebun, hingga pemilik pertambangan emas pun ada di sana. Kesuksesan inilah yang kemudian mengundang banyak orang Madura akhirnya mengadu nasib ke wilayah Kalimantan. Orang Madura ini tipikal orang yang pekerja keras, di mana di Kalimantan mereka mau untuk bekerja apapun untuk bertahan hidup, mulai dari kerja di pertambangan emas, pemotong kayu, pemecah batu, penarik beca, supir oplet, pedagang sate, bahkan pemulung. Pokoknya hampir di semua sektor pekerjaan pasti ada orang Maduranya. Hingga pada tahun 1996 akhir sampai tahun 1907 awal, terjadi konflik yang lumayan besar antara suku Dayak dan orang Madura. Alasannya, karena suku Dayak menilai jikalau orang Madura sudah kelewat batas dalam melakukan pertambangan emas di wilayah mereka, di mana suku Dayak yang sangat dekat dengan alam dan hidup berdampingan dengan alam, jadi mungkin rusaknya alam karena pertambangan emas membuat sebagian besar masyarakat Dayak marah. Dari permasalahan tersebutlah masyarakat Dayak menganggap bahwa masyarakat Madura atau orang Madura itu sebagai pendatang yang keras kepala dan tidak menghargai tuan rumah. Seharusnya sebagai pendatang, gak peduli apapun suku atau agamanya, menganut prinsip di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Dan masyarakat Dayak tidak melihat itu di sebagian besar masyarakat Madura pada saat itu. Sifat umum masyarakat Dayak yang tenang dan menghormati alam itu sangat bertolak belakang dengan sifat masyarakat Madura yang cenderung agak keras. Kerusuhan ini berawal karena terbunuhnya pemuda Dayak yang bernama Sandong yang dibunuh oleh sekelompok warga Madura. Sebenarnya kasus ini pun sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Namun karena dinilai terlalu lambat dan terkesan ditunda-tunda atau ditutup-tutupi, pihak keluarga korban merasa tidak puas dan melancarkan aksi balas dendamnya bersama warga Dayak lainnya dengan membakar rumah Matayo yang merupakan orang Madura, hingga menyebabkan 4 penghuni rumah tewas pada 18 Februari 2001 dini hari. Serangan itu pun menuai aksi balas dendam dari sekelompok warga Madura. Mereka kembali mendatangi rumah seorang warga Dayak bernama Timil yang diduga menyembunyikan salah satu pelaku penyerangan. Namun saat itu Timil sudah berhasil diamankan oleh polisi, tetapi warga Madura yang tak puas langsung membakar rumahnya juga menyerang rumah kerabat Timil hingga menewaskan penghuninya. Kerusuhan ini berhasil didominasikan oleh warga Madura, bahkan mereka berani melakukan sweeping terhadap pemukiman-pemukiman warga Dayak, sehingga berita ini menyebar dengan cepat di telinga orang Dayak seluruh Kalimantan, yang menyebabkan warga Dayak dari luar kota pada 20 Februari berdatangan ke kota Sampit, sehingga konflik secara terbuka pun tidak dapat dielakkan. Saat itu Dayak membawa senjata tradisional mereka seperti mandau, tombak, sumpit, bahkan bom rakitan yang mereka sebut dum-dum. Sedangkan suku Madura membawa celurit dan bom rakitan. Peperangan ini terus dilontarkan keduanya, sehingga menyebabkan 500 orang Madura tewas dan 1000 orang Madura selamat yang terpaksa harus mengungsi keluar dari Sampit untuk terhindar dari peperangan ini. Kerusuhan ini menyebar sampai ke Walakayan yang berjarak 100 km di utara Sampit dan hingga ke ibu kota provinsi di Palangkaraya. Dalam beberapa minggu, pejuang dari suku Dayak melanjutkan sterilisasi atau pembersihan etnis mereka ke seantero Kalimantan Tengah hingga sampai ke ujung jalan raya Trans Kalimantan dan juga sampai di Palangkaraya di barat.
Diperkirakan 90% dari populasi orang Madura di provinsi itu telah melarikan diri. Perkiraan mengenai jumlah korban yang tewas pun berkisar 500 orang sampai hampir 1.300 orang, yang mana sebagian besar diantaranya adalah etnis Madura. Selama konflik ini, warga Madura di sana habis dipenggal oleh warga Dayak. Suku Dayak sendiri mempunyai praktik ritual pemburuan kepala yang biasanya disebut ngayau. Banyak sekali korban-korban tanpa kepala di jalanan dan banyak sekali kepala-kepala suku Madura yang ditancapkan di ujung tombak dan diarak, menjadikan jalanan dibasahi oleh darah. Selebihnya, kepala-kepala orang Madura dibiarkan menggelinding di jalanan. Praktik ini sebenarnya sudah lama tidak dilakukan lagi melalui perjanjian Tumang Anoy pada tahun 1884. Namun di puncak kemurkaan suku Dayak, praktik ini dilakukan kembali di dalam Perang Sampit ini. Konflik ini melibatkan suku Dayak pedalaman untuk berpartisipasi dalam peperangan yang syarat akan tujuan tersebut. Namun suku Dayak lebih mengetahui nilai leluhurnya. Data mencatat serangan hanya dilakukan kepada suku Madura yang berada di jalanan untuk melawan dan tidak ada serangan lain. Mereka bahkan tidak menyerang suku Madura yang berlindung di masjid atau gereja. Suku Madura saat itu kalah dari segi jumlah dan kalah bertanding pada saat itu. Yang mereka hadapi adalah orang-orang yang kebal, tidak dapat dilukai dengan senjata tajam dan mampu mendeteksi keberadaan suku Madura hanya dengan bau. Pihak kepolisian tidak bisa membantu banyak karena konflik pecah dan tersebar secara merata di seluruh Kalimantan Tengah, dan beberapa anggota polisi pun juga merupakan keturunan suku Madura sehingga membuat mereka juga harus diungsikan. Sangat tragis dan mengerikan sekali jika membayangkan situasi pada saat itu, terutama akan rumor yang mengatakan jika magisnya orang-orang Dayak benar-benar terjadi sangat nyata kala itu. Dari mandau yang terbang sendiri dan mengincar kepala, juga kemampuan mencium bau seseorang, sehingga sampai adanya rumor tentang muncul sosok mistis yang bernama Panglima Burung yang kebanyakan saat perang terjadi pada suku Dayak pendalaman melibatkan roh Panglima Burung. Panglima Burung sendiri adalah tokoh mitos dan juga legendaris yang dipercayai sebagai tokoh pelindung dan pemersatuan suku Dayak Kalimantan dan juga pengawas seluruh hidup masyarakat Dayak. Panglima Burung akan turun sewaktu-waktu dalam waktu seutuhnya atau bahkan merasuki seseorang untuk menolong apabila suku Dayak sedang merasa terancam, teraniaya, atau hendaknya melakukan peperangan. Dampak dari tragedi Sampit yang pertama memakan korban jiwa sekitar 500 sampai 1.300 tewas yang didominasikan oleh suku Madura. Yang kedua, adanya kehilangan materi. Versi di Intel Polda Kalimantan Tengah menyatakan ada sekitar 1.192 rumah, 16 mobil dan 43 motor dibakar oleh suku Dayak. Yang ketiga, adanya trauma sosial. Tragedi ini meninggalkan trauma mendalam bagi kedua suku ini. Hubungan di antara mereka menjadi tegang bahkan setelah konflik berakhir. Polisi akhirnya menangkap dua pejabat lokal yang diduga menjadi otak di balik konflik besar ini dan memanfaatkannya dengan tujuan politik. Mereka diduga membayar sekitar 15 juta untuk 6 provokator ini untuk memulai kerusuhan di Sampit. Dua pejabat itu adalah Fadlik Aser yang sehari-hari bekerja di Bapeda dan juga Lewis, seorang pegawai dinas kehutanan. Mereka tidak puas karena pejabat yang dilantik adalah orang yang beragama Islam. Itulah menurut pengakuan mereka terhadap polisi. Penyelesaian dari tragedi Sampit pada pertengahan Maret tahun 2001, pertikaian ini benar-benar berakhir dan diakhiri. Konflik dibuatlah sebuah perjanjian damai yang mempertemukan kepala suku Dayak dan kepala masyarakat Madura. Perjanjian ini juga ditulis dalam buku dan juga berisi beberapa persyaratan untuk menjaga kedamaian di antara kedua etnis ini. Kepala suku Dayak memberikan jaminan bahwa tidak akan ada permusuhan dan penyerangan terhadap para pendatang pasca
konflik. Selain itu, dibangunlah sebuah tugu perdamaian di Sambit sebagai simbol rekonsiliasi di antara suku Dayak dan suku Madura dan sebagai sebuah tugu untuk memperingati tragedi Sambit di tahun 2001. Nah, itulah pembahasan video dari kami. Semoga apa yang kami bahas bisa menjadi pelajaran buat kita semua untuk saling menghargai kebersamaan dan menjaga kebersamaan. Terima kasih dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.